Siapa yang tidak tahu tentang film Drunken Master, film klasik, film kungfu yang sempat menempati posisi 3 film kungfu terbesar sepanjang masa. Film yang dirilis pertama kali tahun 1978 dan membuat aktor Hong Kong Jackie Chan terkenal ini menggambarkan mengenai seorang pendekar yang menemukan sebuah jurus yang sangat ampuh, sangat telak, sangat mujarab, menghancurkan, mengalahkan lawannya secara tidak sengaja ketika dia sedang mabuk. Pernahkah Anda membayangkan bahwa jika Anda yang berperan sebagai pendekar jurus mabuk dan bukan Jackie Chan? Bayangkan sejenak. Hari ini banyak sekali pendeta-pendeta yang berdiri di belakang mimbar, berdiri di balik mimbar, sedang mempraktekkan jurus mabuknya. Bicara sembarangan, entah apa yang keluar dari moncongnya, tanpa dipikir, tanpa metode, tanpa belajar, akhirnya jemaat yang mendengarkan ikut terjerumus ke dalam drive arahannya dia yang dia sendiri nggak tahu dibawa kemana. Itulah yang disebut dengan pendeta jurus mabuk. Berapa banyak pendeta di dunia persilatan gereja yang Anda sadari maupun tidak itu menggunakan jurus mabuk? Dimulai dari metode mempelajari Alkitab yang salah, penyelewengan penafsiran, dan penerapan yang brutal, bahkan cenderung dipaksakan. Belum lagi kita melihat ada pendeta-pendeta yang menafsirkan ayat-ayat berdasarkan hal-hal simbolik yang dipaksa menjadi hal-hal yang rohani. Bukankah itu terlihat seperti pemerkosaan ayat? Muak kan? Dan ada juga pendeta yang berkhotbah 45 menit, 1 jam, 2 jam, itu isinya cuma lelucon aja. Saya nontonnya, saya lihatnya bukan seperti orang berkhotbah, tapi lebih mirip dengan stand up comedy. Nah, ada juga yang pendeta lucu buat saya, karena dia bilang dia sering naik turun surga. Ini kebangetan. Yesus aja naik ke surga cuma 1 kali, nah kita sedang tunggu dia untuk datang yang turun ke bumi yang kedua kali. Ini sering naik turun, naik turun, naik turun. Itu kan hal yang menggelikan buat kita gereja hari-hari ini. Kemarin saya nonton di YouTube maupun dari media sosial lainnya, ada orang yang muter-muter kota Surabaya menggunakan jubah imam, menggunakan perangkat-perangkat, atribut-atribut layaknya imam-imam pada perjanjian lama. Lucu, karena mereka memikul tabut perjanjian. Saudara tahu apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah lambang eksistensi Tuhan. Apakah kita hari ini masih perlu eksistensi Tuhan dalam bentuk tabut perjanjian? Tentu tidak. Tuhan ada di hatiku, ada di hatimu. Dan bagaimana harus si pemikul tabut? Pemikul tabut dalam perjanjian lama itu haruslah keturunan Lewi ataupun keturunan anak Imam Harun. Ini yang ada bukan keturunan Lewi, bukan keturunan Imam Harun, bukan si Acok, si Ucok, si Asep, yang nggak tahu dari mana juntrungannya. Nah, yang lebih menarik buat saya yang baru-baru saja terjadi pada tanggal 7 Juni yang lalu, di awal bulan Juli 2015 ini, ada sekelompok orang yang mendeklarasikan, oh haleluya, dia mendeklarasikan yang disebut dengan tahun Yobel besar. Sampai-sampai ada yang harus pergi ke Israel, beli jubah seharga paling murah 3 juta, kibar-kibarkan bendera di Israel, pakai waiting list lagi, dan mengeksklusifkan kelompoknya, mendeklarasikan hal yang sebenarnya sangat tidak alkitabiah, yaitu Yobel besar. Nah, kalau yang lainnya lagi, ada juga yang misalkan seperti penggunaan minyak urapan. Apa-apa minyak urapan, apa-apa minyak urapan. Ada hal yang lucu. Ada orang yang saya kenal, dia bertani di sebuah daerah yang tandus di Indonesia Timur. Tanahnya tidak menghasilkan apa-apa, yang bisa hanya tanaman-tanaman tertentu yang biasa ada di daerah tandus. Kemudian dia datang ke Jakarta,
oleh salah seorang pendeta yang mengagungkan minyak urapan. Dia diminta membeli minyak urapan 1 jerigen besar, 25 liter kurang lebih. Kemudian didoakan minyak itu menjadi minyak urapan dan suruh bawa pulang ke kampungnya naik kapal laut dan siramkan karena mereka yang gersang. Dengan harapan tanah menjadi subur, apa yang ditanam menjadi berhasil. Nyatanya apa? Nyatanya tanah sama saja menghasilkan, bahkan tanah itu mati. Ada lagi yang bagi-bagi perjamuan kudus karena harus pada satu orang yang sama, satu orang yang mereka agungkan, sehingga perjamuan itu harus dibagikan melalui tangan dia meskipun harus dilempar. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan dengan cara tidak pantas, dia berdosa terhadap Tuhan. Inilah beberapa bentuk hari-hari ini jurus mabuk yang dipakai oleh para pendeta untuk kepentingan kelompoknya, kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan sesaat, tanpa memikirkan resiko penyesatan yang terjadi. Gereja boleh banyak jiwa yang hadir, tapi mau dibawa kemana? Pendeta bukannya menggunakan jurus-jurus kebenaran, tapi pendeta lebih suka menggunakan jurus mabuknya. Asal hantam, yang penting kena sasaran, banyak jiwa datang. Entah nama siapa dipermuliakan. Dasar pendeta jurus mabuk. Cepetan. Ayo. Ini kartu bulatnya banyak banget ya. Lama lu. Sudah nggak terhitung berapa banyak manuver dari para pendeta jurus mabuk ini. Menipu, menganiaya hati, iman, bahkan kasih dan perbuatan. Membuat orang bukan semakin dekat, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Pada sesi ini, khusus sesi ini, pendeta jurus mabuk, saya nggak pakai ayat. Karena tahu kenapa? Jurus mabuk hanya bisa dilawan dengan jurus mabuk. Milikilah metode mempelajari Alkitab yang baik dan milikilah penerapan yang Alkitabiah, supaya Anda tidak dikatakan orang sebagai pendeta jurus mabuk. Inilah rangkaian kami sepanjang bulan ini tentang anomali. Nantikan tayangan kami berikutnya di bulan depan dengan tema menarik yang berbeda lain. Saya Yohanes Setaria, Story Maker.